Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Maulana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pointer. Uh, untuk yang sudah biasa melakukan coding, tentunya sudah kenal dengan yang namanya variabel ya. Variabel di sini merupakan layaknya tempat untuk kita menyimpan data atau nilai yang kita inputkan. Nah, perlu kita ketahui, pertama itu semua instruksi coding yang kita buat seperti operasi aritmatika, penginputan atau mencetak tulisan di layar itu ketika kita compile dan run itu disimpan di dalam RAM atau memori. Isi data yang kita inputkan juga ke dalam variabel itu juga disimpan di dalam memori. Nah, tempat untuk menyimpannya itu alamatnya disimpan di memori itu sebuah variabel akan dipilih otomatis oleh compiler. Untuk pointer sendiri, apa sih itu pointer? Pointer merupakan sebuah variabel yang kegunaannya itu untuk menyimpan alamat dari disimpannya data yang diinputkan kita tadi. Semisal kita membuat variabel A. Nah, ketika kita compile ini, compiler akan menyimpan data yang diinputkan di A ini ke dalam sebuah memori. Nah, tempat menyimpannya ini kita tentunya memiliki alamat memori yang disebut dengan reference. Untuk mendapatkan alamat memori disimpannya data itu diperlukan operator dan di sini untuk C++ atau sering disebut dengan reference operator. Pointer sendiri merupakan variabel ya. Untuk melakukan deklarasi variabel pointer ini diperlukan operator bintang di sini yang diletakkan sebelum nama variabel. Penulisannya seperti ini, tipe data, bintang, terus nama variabel pointer tersebut. Penggunaan tipe data di sini hampir sama dengan penggunaan tipe data untuk kita menuliskan variabel biasanya, seperti integer, float, dan lain-lain. Ini contohnya integer, bintang, alamat angka, float, bintang, alamat tulisan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita coba saja ya di Dev C++. Pertama kita tulis headernya dulu. Di sini coba kita buat variabel bertipe data integer ya. Contohnya angka, isinya 10 misalnya. Nah, kita tampilkan. Ketika compile di sini, nah ketika compile di sini, ketika di-compile 10 ini akan disimpan di memori dan compiler akan menentukan alamatnya sendiri. Bagaimana kita mengetahui alamat disimpannya 10 ini? Kita diperlukan variabel pointer tersebut. Kita tulis di sini coba bintang alamat dari angka untuk menyimpan alamat memori dari variabel angka. Tadi sudah dijelaskan kalau untuk mendapatkan alamatnya diperlukan operator dan. Jadi ketika kita tulis begini, alamat angka sama dengan dan angka. Ini maksudnya alamat disimpannya data dari variabel angka di sini disimpan ke variabel pointer bernama alamat angka. Jadi ketika kita tampilkan di sini alamat angka, kemudian kita compile, di situ akan tampil alamat disimpannya data 10 ini di memori. Itu berikut.
Kemudian selain untuk deklarasi variabel pointer di sini, operator bintang itu bisa digunakan untuk memanggil isi data yang disimpan di alamat memori tersebut via pointer. Jadi ketika kita cetak di sini, terus awalnya kita beri operator bintang, yang tampil adalah angka 10-nya seperti berikut. Nah, jadi kita memanggil angka 10 bukan dari variabelnya, tapi berdasarkan alamat disimpannya data tersebut di memori. Berikutnya adalah materi untuk mengubah data via pointer. Mengubah data via pointer di sini bisa dilakukan dengan operator sama dengan. Mungkin sudah sering dilakukan seperti misalkan ditulis dengan kode seperti ini, angka sama dengan 50. Setelah deklarasi angka sebelumnya yaitu 10, jadi ketika dicetak angka akan berubah nilainya menjadi 50. Berikut. Nah, untuk mengubah via pointer juga bisa dilakukan. Kita tulis dulu variabel pointernya, alamat, angka. Kemudian alamat angka berisi alamat memori dari variabel angka. Nah, ketika dideklarasikan seperti berikut atau ditulis kode seperti berikut, alamat angka berisi 50. Ini otomatis akan mengubah isi dari variabel angka di sini. Jadi ketika ditampilkan, angka akan berubah menjadi 50. Ya, untuk materi berikutnya kita lanjut lagi untuk pointer void atau pointer tidak bertipe. Dalam beberapa kasus kan kita bisa mengcoding dengan banyak sekali. Jadi kita tidak tahu nantinya kita akan menggunakan pointer variabel ini untuk menyimpan data berupa apa, apakah angka, integer, ataupun char. Jadi kita bisa gunakan pointer void di sini. Jadi tidak didefinisikan atau tidak bertipe terlebih dahulu. Ketika sudah diketahui variabel bertipe data apa yang ingin ditunjuk oleh pointer tersebut, nantinya bisa dicetak dengan format code seperti berikut. Bintang, tipe datanya yang ditunjuk apa, kemudian bintang, nama variabel pointernya. Ya, kita coba saja ya. Misalkan ada kejadian seperti berikut. Kita deklarasikan dulu pointer variabelnya bernama alamat, kemudian ada dua variabel angka berupa bilangan bulat berupa integer nilai 10, kemudian ada float bilangan pecahan bernilai 5,5. Nah, ketika kita sudah mengcoding banyak semisal, kemudian kita bertemu dengan variabel angka dan ingin melihat memorinya apa, alamat memorinya ya tentunya. Ketika kita sudah mengcoding begitu banyak, kemudian kita menemukan variabel apa yang ingin ditunjuk alamat memorinya. Misal dari dua variabel ini kita tunjuk alamatnya dari variabel angka di sini. Jadi ketika dideklarasikan pointer alamat berisi alamat memori dari angka. Nah, kita bisa mencetaknya dengan format, karena angka berupa integer, jadi kita tulis tipe datanya integer, kemudian bintang, kemudian nama pointernya, alamat. Jadi nantinya yang ditunjuk adalah variabel angka. Nah, ketika
di baris berikutnya kita ingin menggunakan pointer alamat ini untuk menunjuk bilangan pecahan. Jadi kita deklarasikan lagi pointer alamat berisi alamat memori dari pecahan, variabel pecahan. Nah, format mencetaknya karena pecahan bertipe data float, kita gunakan float, bintang, kemudian nama pointernya alamat. Nantinya yang akan tampil yang kedua adalah isi dari variabel pecahan. Mungkin lebih jelasnya begitu ya. Di enter, pindah ke bawah. Pertama kita tunjuk variabel angka, tipe data integer 10, kemudian alamat digunakan untuk menunjuk variabel pecahan nilai 5,5. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pointer pada string. Pointer juga bisa digunakan untuk melakukan penunjukan pada string. Untuk codingnya seperti berikut. Pertama kita buat pointernya bertipe data char, alamat tulisan. Data char karena di sini akan menunjukkan berupa tulisan atau string. Isinya Doni Maulana. Nah, untuk menampilkannya tidak diperlukan operator bintang atau seperti difference biasanya. Untuk string di sini cukup memanggil nama variabel pointernya. Alamat tulisan. Jadi pointer alamat tulisan berisi string Doni Maulana bertipe data char ditunjuk melalui pointernya alamat tulisan. Maka akan tampil Doni Maulana di sini. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pointer pada array. Selain string, kita juga bisa menunjuk sebuah variabel array dengan pointer. Bedanya, array di sini kan memiliki indeks, jadi tidak diperlukan operator dan untuk mendapatkan alamat suatu array karena dari indeksnya itu sudah mewakilkan alamat memori. Semisal di sini ada contoh code int nilai, ada 3 nilai 185, 70, ada variabel pointer alamat. Alamat nilai menunjuk pada variabel nilai, tidak diperlukan operator dan. Jadi kalau diilustrasikan, nilai 100 ada di alamat memori byte ke 0, kemudian 85 ada di alamat memori byte ke 1, kemudian nilai 70 ada di alamat memori byte kedua. Nah, untuk pemanggilannya bisa dengan code seperti berikut. Nama variabel plus byte pointer. Semisal di sini alamat plus 1, itu menunjukkan alamat memori dari variabel nilai array di sini, yaitu 100, disimpan di alamat memori yang mana. Untuk ini menunjukkan alamat memorinya. Untuk menunjukkan nilainya atau difference-nya menggunakan format berikut. Bintang, nilai variabel pointer ditambah byte pointernya. Akan ada bentuk seperti ini. Bintang, alamat plus 1. Itu artinya menunjuk ke pointer alamat di byte ke 1 isinya apa. Tentunya isinya 85. Itu sama dengan kalau kita menunjuk dengan variabel array biasa, nilai di indeks ke 1 yaitu 85. Untuk lebih jelasnya kita coba di
def. Nah, sekarang kita punya variabel array was, ada 5 nilai, 100, 60, 80, 70, dan 75. Kemudian kita punya pointer dengan nama alamat array. Kemudian kita tunjuk variabel array UAS ini dengan pointer alamat array. Ingat, tidak perlu menggunakan operator dan. Alamat array menunjuk ke variabel array UAS. Nah, untuk mencetaknya, ini cetak alamatnya ya. Alamat kita coba cetak alamat untuk data 100 di sini. Jadi ada di byte ke-0. Alamat array plus 0. Kemudian kita cetak isinya. Dengan format bintang difference dari alamat array byte ke 0. Maka akan tampil alamatnya berikut, isinya 100. Untuk menampilkan semuanya, tinggal kita gunakan perulangan untuk mewakili dari byte-nya ini. For into i sama dengan 0, i kurang dari 5, kemudian byte-nya ini diwakilkan dengan perulangan, yaitu i. Jadi akan dilakukan pengulangan, kita dicetak alamat byte ke 0, kemudian setelah dicetak byte ke 0 lanjut ke byte ke 1, kedua, sampai ke 4. Akan seperti berikut. 100 ada di alamat sekian, nilai 10 ada di alamat sekian, nilai 70 ada di alamat sekian, dan seterusnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Maulana Laswardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program rankingan nilai siswa yang saya buat. Untuk flowchart dari program saya buat seperti berikut. Jadi awalnya ada inisialisasi variabel-variabel yang digunakan di sini, seperti menggunakan string, variabel terbesar, item rank, keterangan input bio, nama ranking, keterangan input nilai, serta variabel integer untuk menyimpan jumlah mahasiswa. Kemudian ada variabel array, ada bio mahasiswa dengan baris sebanyak 100 untuk menampung 100 data di sini, 100 data bio mahasiswa dengan 3 kolom ke samping, yaitu untuk menyimpan nama, nilai, dan total nilai. Kemudian ada integer nilai ranking untuk menyimpan total nilai ranking.
Kemudian ada variabel nilai ranking dalam bentuk array satu dimensi sebanyak 100 baris, dapat menampung 100 baris. Variabel nilai ranking ini untuk menyimpan total nilai yang nantinya akan disortir sesuai ranking tertinggi dari total nilai. Kemudian ada float nilai mahasiswa, di sini berisi tentang nilai-nilai mahasiswa tersebut. Awalnya user diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Kemudian setelah jumlah mahasiswa didapat, dilakukan pengulangan. Pengulangan ini menjadi batas akhir dari penginputan biomahasiswa di sini. Jadi misal kita inputkan 3, jadi pengulangan akan dilakukan 3 kali dan biomahasiswa akan diinputkan 3 data. Kemudian lanjut ke berikutnya. Setelah menginputkan biodata mahasiswa, dilakukan penginputan nilai mahasiswa. Batasnya tetap sama menggunakan jumlah mahasiswa di sini. Kemudian dilakukan input nilai sesuai baris dari tempat data mahasiswa itu ditempatkan di biomahasiswa. Input nilai dicetak dulu nama dari mahasiswa yang sebelumnya sudah diinputkan, mahasiswa pertama, kemudian NIM-nya, kemudian diminta untuk memasukkan nilainya dan diinput ke dalam variabel array nilai mahasiswa. Setelah masuk ke variabel array, nilai-nilai tersebut dikirim ke fungsi rata total nilai untuk dihitung total nilainya, rata-rata tiap nilainya yang didapat oleh mahasiswa, dan menginput total tersebut ke dalam variabel array nilai ranking. Nah, setelah variabel nilai ranking itu didapatkan totalnya, kemudian akan disortir di fungsi sorting nilai. Nilai ranking akan dikirim untuk disortir di sana sesuai total nilai terbesar untuk menjadi ranking yang tertinggi. Berikut untuk menambahkan fungsi dari rata nilai, rata total nilai. Variabel yang dikirim akan diinisialisasi ulang. J mahasiswa menjadi JML mahasiswa, kemudian bio mahasiswa menjadi MHS di sini variabel array-nya. Kemudian nilai ranking diinisialisasi ulang menjadi variabel lokal yang bernama nilai di sini. Kemudian ranking akan dinamai ulang menjadi variabel array ranking. Mula-mula diinisialisasi float banyak matkul sebesar 10. Kemudian dilakukan pengulangan sebanyak jumlah mahasiswa yang menginisialisasikan banyak data di situ. Diinisialisasi setiap pengulangan pertama, total nilai diset menjadi 0, rata-rata diset menjadi 0, string nilai diset menjadi kosong. Kemudian dilakukan pengulangan per kolom dari nilai mahasiswa. Dari per kolom tersebut akan dijumlahkan nilainya menjadi suatu nilai total nilai dari yang didapat oleh siswa tersebut. Kemudian akan diinputkan. Setelah total nilai didapat, dihitung rata-rata total nilai sebanyak banyak matkul, yaitu 10. Kemudian total nilai di sini dikonvert menjadi string untuk diinputkan ke variabel nilai ranking. Di sini bisa dilihat nilai string diinputkan ke kolom ketiga. Di sini indeks kedua dari bio mahasiswa. Di sini diinisialisasi menjadi MHS. Kemudian rata-rata diinputkan ke kolom 10 dari nilai mahasiswa. Kemudian total nilai diinputkan ke kolom 11 atau indeks ke-11 dari nilai mahasiswa. Dan total nilai juga diinputkan ke dalam nilai ranking. Kemudian setelah itu, nilai ranking tadi setelah diisikan total, disortir ke fungsi sorting nilai. Diinisialisasi dengan nama nilai rank di sini. Ada deklarasi variabel temp. Di sini melakukan perulangan untuk mensorting nilai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lanjut ke berikutnya. Setelah sorting nilai selesai,
dan data sudah tertata dengan baik, nilai ranking diubah menjadi string. Kemudian disimpan ke dalam variabel dengan nama terbesar. Ini berguna untuk kita mencetak nilai tertinggi dari ranking yang ada pada kelas tersebut. Jadi nilai tertingginya akan disimpan ke dalam variabel terbesar dan dicek ke biomahasiswa. Siapakah yang memiliki nilai terbesar tersebut? Ketika ditemukan menggunakan perulangan di sini, akan dipanggil baris di mana tempat nilai terbesar itu ditemukan. Misalkan ditemukan di baris kedua, kemudian akan dipanggil namanya di indeks ke 0 di sini, kemudian dipanggil nilainya di indeks kedua, nilai terbesarnya berapa. Kemudian setelah memberikan selamat di sini, mencetak nama dan nilainya, dilakukan pencetakan untuk rata-rata nilai setiap siswa. Jadi tadi kan sudah dihitung rata-ratanya, kemudian akan dilakukan perulangan, memanggil biomahasiswa per baris, nama dan NIM-nya dicetak, kemudian rata-rata kan juga sudah disimpan ke baris yang sama dari data pemiliknya, akan dipanggil dari nilai mahasiswa di indeks ke 10. Setelah itu, setelah mencetak rata-rata mahasiswa, kemudian akan mencetak rankingnya. Awalnya nilai ranking di baris pertama, yaitu baris terbesar, akan di convert menjadi string ke variabel temrank, template rank. Kemudian dilakukan di perulangan besar yang kedua, yaitu untuk mencari ke biomahasiswa, untuk dicari siapa pemilik dari nilai tersebut. Dari pertama tentunya. Ketika sudah ditemukan, yang pertama akan dicetak datanya sesuai urutan dari rankingnya. Memanggil namanya di indeks ke 0, kemudian NIM-nya di indeks ke 1, dan total nilainya di indeks ke 2. Hal itu dicetak berdasarkan patokan dari variabel nilai ranking yang sudah disorting sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di programnya saja ya. Ya, di sini bisa dilihat bagian sorting nilai. Ini adalah fungsi sorting nilai dengan code seperti berikut. Kemudian di sini ada fungsi rata total nilai dengan inisialisasi lokal seperti berikut. Dan di sini ada coding untuk mengkonvert nilai integer menjadi string. Kenapa harus dikonvert? Karena nilai variabel mahasiswa di sini kan bertipe data string. Jadi ketika kita input bertipe data integer, nantinya tidak akan terjadi error. Kita lanjut ke fungsi utama. Di sini ada masukkan jumlah siswa, terus program akan meminta user untuk menginput dan akan disimpan di variabel jumlah mahasiswa di sini. Kemudian dilakukan pendataan, yaitu nama siswa dan NIM-nya. Setelah itu, sistem akan menghapus layar dan meminta penginputan nilai sesuai inputan dari perdata mahasiswa yang tadi. Di sini ada banyak percabangan ya. Ini untuk menampilkan informasi mana yang nilai apa yang harus diinputkan oleh user. Ketika di looping pertama akan muncul keterangan untuk menginput nilai mata kuliah pemrograman lanjut. Begitu juga seterusnya. Looping kedua akan meminta nilai matematika kedua, dan nilai tersebut akan disimpan ke variabel array nilai mahasiswa.
Setelah selesai menginputkan, akan dikirim ke rata total nilai untuk dilakukan penghitungan total dan rata-rata serta penginputan total ke dalam nilai ranking variabelnya. Setelah diinput totalnya, nilai ranking variabel array-nya akan disorting dari yang terbesar hingga terkecil. Setelah itu, sistem akan kembali menghapus layar dan mencetak ucapan selamat. Ucapan selamat ini diambil dari nilai ranking di indeks ke 0, yang tentunya nilai pertama, dan itu ketika disorting menjadi nilai terbesar, disimpan ke dalam variabel terbesar di sini. Ketika dilakukan perulangan, apabila ada di bio mahasiswa di indeks kedua sama dengan nilai terbesar, akan dicetak selamat, di mana baris itu ditemukan, akan dicetak namanya dan dicetak juga nilainya di sini di indeks kedua. Kemudian setelah mengucapkan selamat, program akan mencetak nilai rata-rata mahasiswa berdasarkan looping dengan batas jumlah mahasiswa, dipanggil dari variabel array bio mahasiswa, mencetak nama di indeks ke 0, kemudian mencetak nim di indeks ke 1, kemudian nilai rata-rata diambil dari variabel array di indeks ke 10. Nilai mahasiswa, variabel array nilai mahasiswa di indeks ke 10. Setelah rata-rata, program akan mencetak nilai ranking mahasiswa berdasarkan nilai total terbesar menjadi ranking teratas. Di sini mula-mula menggunakan perulangan bersarang, di mana perulangan bersarang pertama, yaitu untuk baris, akan mengambil nilai dari variabel nilai ranking, diambil baris pertama yang terbesar, kemudian dikonvert menjadi string karena akan dibandingkan dengan total nilai yang ada di bio mahasiswa, di mana bio mahasiswa bertipe data string, variabel array-nya akan dibandingkan. Ketika ditemukan, baris tersebut akan dicetak namanya di indeks ke 0, nimnya di indeks ke 1 dengan total nilainya di indeks ke 3, atau di array dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2. Kita coba jalankan programnya di sini. Kita coba 10 siswa. Kita input dulu nama siswa dan nimnya. Ketika sudah mencapai 10, ketika di enter akan diminta untuk menginputkan nilai di sini sesuai tiap-tiap siswanya, dimulai dari siswa pertama yaitu Siti Anjani, kita inputkan. Lanjut ke berikutnya, Rina Hidayatul. Begitu seterusnya sampai ke mahasiswa terakhir.
Ketika selesai, program akan menghitung totalnya, mensorting, kemudian memberikan selamat pada yang memiliki nilai tertinggi, yaitu Fiatun Nafisa dengan total nilai 100. Rata-rata nilainya dicetak di sini setiap siswanya, kemudian akan mencetak ranking sesuai nilai tertingginya dari 100, 90, 80, 70 sampai yang terakhir 10. Untuk ilustrasi pengisian datanya bisa dilihat di sini. Jadi ketika kita menginputkan nama dan NIM, akan diinput ke variabel array biomahasiswa. Nama akan menempati indeks ke 0, NIM akan menempati indeks ke 1. Begitu seterusnya sesuai jumlah mahasiswa yang kita inputkan. Jika ada 10, akan terisi 10 data di sini. Kemudian ketika menginputkan nilai mahasiswa, itu kan dilakukan dengan per mahasiswa di sini. Jadi mahasiswa pertama terlebih dahulu nilainya diinputkan. Nilai tersebut akan masuk ke tiap kolom dari variabel range dalam mahasiswa. Akan terisi seperti berikut. Ketika selesai menginputkan nilai, akan dikirim ke fungsi nilai rata total untuk menghitung total nilainya berapa, diinputkan per barisnya sesuai pemilik datanya, kemudian dihitung rata-ratanya untuk menginputkan di indeks ke-10 ini nilai rata-rata pemiliknya. Setelah mendapat totalnya, itu juga diinputkan ke nilai ranking di sini 70, 55, 86 sesuai dari penempatan data dari pemilik nilainya. Setelah itu dilakukan convert ke string. Nilai berikut diinputkan juga ke biomahasiswa, di mana juga di sini bertipe data string. Maka dari itu harus dikonvert sebelum diinput dan akan ditambahkan seperti berikut. Nah, ketika selesai melalui fungsi tersebut, akan dikirim nilai ranking ini ke fungsi untuk mensortir nilai. Jadi akan disortir dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Nah, ketika kita ingin mencetak ucapan selamat, patokannya didapat dari sorting nilai ini. 86 dicari ke bagian biomahasiswa, mahasiswa mana yang memiliki total nilai 86. Ketika ditemukan di sini, oh ada di baris ketiga. Maka dari itu di baris ketiga akan dicetak siapa pemilik dari nilai 86 ini, namanya siapa, dicetak di baris ketiga. Kemudian dicetak NIM-nya juga. Dari lengkapnya data di sini yang tersimpan rapi di dalam setiap variabel array, kita bisa mengkreasikan program berikut dengan leluasa, seperti menampilkan tiap nilai dari masing-masing mata kuliah di sini kita bisa tampilkan, atau berikut kita contohkan untuk menampilkan rata-rata dari total keseluruhan nilai ya, kita bagi dengan jumlah mahasiswa untuk menambahkan rata-rata keseluruhan nilai. Mula-mula kita deklarasikan dulu rata seluruh, kemudian nilai seluruh, total seluruh. Total seluruh diambil dari nilai ranking. Dilakukan penjumlahan dulu menggunakan perulangan. Total seluruh sama dengan total seluruh ditambah dengan nilai ranking di indeks ke I.
formulanya. Kata seluruh didapat dari total seluruh dibagi dengan jumlah mahasiswa. Kemudian kita cetak. Kata seluruh. Kita coba run di sini. 3 mahasiswa saja. Kita inputkan nilainya. Di sini didapat nilai rata-rata dari keseluruhan siswa 23,3. Didapat dari total nilai 40 tambah 20 tambah 10 yaitu 70 dibagi 3 yaitu 23,3. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.